Pernahkah kalian duduk menonton sebuah film Korea dan setelah filmnya selesai, kalian merasa ada sesuatu yang tertinggal di pikiran kalian? Entah itu rasa sesak, takjub, atau bahkan rasa gelisah yang aneh. Kalian sadar bahwa film yang baru saja kalian tonton itu memiliki feel atau nuansa yang sangat berbeda dari kebanyakan film-film lainnya. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia di balik perasaan itu. Kita akan membedah dari estetika sinema Korea Selatan. Nah, kita akan mencari tahu apa sebenarnya rumusan visual, narasi, dan juga teknik yang mereka gunakan sampai bisa menghasilkan karya yang begitu fenomenal. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa sebenarnya ciri khas estetika film Korea? Kalau kita membedah ciri khas ini, kita harus melihatnya dari 3 pilar utama, yaitu visual, narasi, dan juga karakter. Dari segi visual, pembuat film Korea sangat jenius dalam bermain warna. Mereka menggunakan palet warna yang sangat terkonsep, yang secara khusus dirancang untuk menyesuaikan suasana emosional dan setiap adegan. Warna bukan sekedar penghias, melainkan bahasa emosi itu sendiri. Selain itu, kalian perhatikan, komposisi frame mereka seringkali sangat simetris dan juga bersih. Hal ini menciptakan keindahan visual yang memanjakan mata, sekaligus bisa memberikan kesan intimidasi dalam adegan-adegan thriller. Ditambah lagi dengan sinematografi yang sangat dinamis, di mana mereka itu cukup sering menggunakan teknik long take. Teknik tanpa cut ini menarik penonton masuk langsung ke dalam aksi, membuat kita itu merasa berada di ruangan yang sama dengan karakternya. Lalu kita masuk ke pilar kedua, yaitu narasi. Ini yang membuat sinema mereka itu sangat unik. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melakukan genre bending, yaitu mencampurkan atau memadukan berbagai genre ke dalam satu film. Bayangkan sebuah film bisa dimulai dengan komedi, lalu di babak kedua berubah menjadi thriller, investigasi, dan diakhiri dengan tragedi yang menyayat hati. Dan berbicara soal tragedi, struktur cerita mereka seringkali digerakkan oleh konsep yang disebut Han. Han ini adalah perasaan sedih, duka, atau rasa tertindas yang sangat mendalam dan terpendam. Karena fondasi emosinya sangat gelap, jangan heran jika film Korea sangat jarang memberikan kita itu ending dongeng yang bahagia. Mereka lebih memilih memberikan ending yang realistis, yang kadang pahit, tapi memang begitulah kenyataan hidup. Nah, lalu lanjut ke pilar ketiga itu adalah karakter. Sinema Korea sangat menjunjung tinggi realisme sosial, di mana karakter-karakternya itu digambarkan memiliki latar belakang yang realistis dan motivasi yang sangat kuat. Mereka tidak sungkan menampilkan sosok anti-hero dengan kompleksitas moral yang abu-abu. Latar belakang mereka seringkali didorong oleh hal-hal seperti balas dendam, kemarahan, atau keputusasaan. Semua itu didukung dengan kualitas akting para aktornya yang sangat natural dan dikenal selalu memberikan totalitas. Sekarang pertanyaan menariknya adalah, dari mana datangnya semua estetika gelap, realistis, dan emosional ini? Apa pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial di baliknya? Tentu saja ada nilai lokal yang sangat kuat yang mengakar pada masyarakat Korea. Dari segi budaya, masyarakat Korea itu sangat memegang teguh hierarki dan rasa hormat. Hubungan antara orang tua dan anak, antara senior dan junior, serta atasan dan bawahan sangat menonjol dalam dinamika karakter mereka. Selain itu, nilai kekeluargaan ditempatkan di atas segalanya, sehingga tema tentang pengorbanan demi keluarga menjadi sesuatu yang sangat umum dan relatable. Lalu bagaimana sejarah mempengaruhi gaya film mereka? Ingat konsep Han yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Han bukan sekedar elemen cerita, melainkan sentimen sejarah bangsa Korea. Itu adalah konsep unik tentang kesedihan mendalam
ketidakadilan, dan rasa sakit dari masa lalu yang dipendam dari generasi ke generasi. Belum lagi realita tentang perpecahan bangsa. Fakta bahwa mereka secara teknis masih berkonflik dengan Korea Utara seringkali menjadi latar belakang konflik yang sangat emosional di dalam film. Mereka itu mengeksplorasi rasa persaudaraan yang masih ada, sekaligus tragedi dari perpisahan keluarga akibat batas negara. Lalu dari segi nilai sosial, isu yang paling kencang disuarakan adalah soal ketimpangan kelas. Film seperti Parasite adalah contoh nyata bagaimana mereka itu memvisualisasikan kesenjangan ekonomi yang sangat ekstrim di masyarakat mereka. Selain itu, tekanan prestasi yang gila-gilaan, budaya kompetisi yang sangat tinggi, baik dalam pendidikan maupun dunia kerja, sering digambarkan melalui karakter yang pada akhirnya itu mengalami tekanan mental atau keputusasaan yang parah. Selanjutnya, mari kita bedah dapur pembuatannya. Bagaimana sebenarnya gaya penyutradaraan dan teknik-teknik film ini diaplikasikan. Gaya penyutradaraan atau directing style di Korea sangat dipengaruhi oleh pendekatan auteur. Artinya, sutradara benar-benar memegang kendali penuh atas naskah dan juga visi kreatif yang khas dalam memvisualisasikan cerita. Seperti yang kita bahas sebelumnya, sutradara di sana itu sangat ahli dalam mencampur berbagai genre. Mereka bisa mengubah komedi menjadi thriller dengan transisi yang sangat smooth. Mereka juga memiliki keberanian untuk mengeksplorasi realisme karakter. Mereka berani menampilkan emosi yang ekstrim, kekerasan yang mentah, dan tema balas dendam yang tanpa ampun. Kalau kita bicara soal mise en scene, yaitu segala sesuatu yang tampil di depan kamera, visual, dan ruang, mereka itu sangat cerdas menggunakan simbolisme spasial. Mereka menciptakan berbagai perbedaan visual yang kontras untuk menyimbolkan hierarki sebagai bentuk kritik terhadap kelas sosial. Contoh terbaiknya lagi-lagi ada di film Parasite, di mana perbedaan kasta yang kaya dan yang miskin disimbolkan secara harifah melalui ruang bawah tanah versus rumah mewah di atas bukit. Hal ini diperkuat dengan teknik pencahayaan kontras, penggunaan cahaya yang under atau over, dan bayangan yang tajam untuk memberikan kesan mencekam dan dramatis. Lalu bagaimana dengan editing dan penggunaan musik? Teknik editing mereka itu memiliki ritme yang dinamis. Kita bisa disajikan suasana yang sangat tenang, lalu tiba-tiba terjadi transisi yang cepat menuju adegan aksi yang mengejutkan. Di saat aksi terjadi, sinematografi mengambil alih dengan teknik long take. Pengambilan gambar panjang dengan durasi cut yang lama ini digunakan secara khusus agar adegan aksi terlihat jauh lebih realistis, melelahkan, dan tentu saja brutal. Untuk urusan audio, ini adalah bagian favorit saya ya. Mereka itu sering menggunakan teknik musik kontrapuntal. Mereka sengaja memutar musik klasik atau nada yang ceria tepat di tengah-tengah adegan kekerasan yang sadis. Benturan antara audio yang ceria dan visual yang mengerikan ini menciptakan kesan sangat ironis dan juga creepy. Dan jangan lupa dengan apa yang disebut the power of silence. Terkadang mereka memilih untuk tidak menggunakan musik sama sekali. Penggunaan keheningan yang total di momen-momen krusial justru berhasil memperkuat beban emosional yang dirasakan oleh penonton. Melihat semua kerumitan ini, pertanyaan logis berikutnya adalah, apa sebenarnya tujuan dari estetika tersebut? Mengapa harus se-ekstrim dan sekompleks ini? Tujuan pertama tentu saja adalah hiburan. Penggunaan berbagai genre seperti drama, thriller, dan komedi dibuat agar cerita itu menjadi sangat menarik dan juga emosional. Ini berfungsi mengikat penonton agar tetap fokus, tertarik, dan benar-benar ikut merasakan emosi yang ada di dalam layar. Tujuan kedua adalah kritik sosial. Film adalah corong bagi mereka untuk mengangkat isu-isu berat seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan penyalahgunaan kekuasaan, memberikan kritik tajam soal realitas kelas sosial di masyarakat. Ketiga, estetika ini bertujuan untuk mencapai realisme. Mereka ingin memastikan bahwa karakter yang ada di dalam
layar itu terasa nyata. Konflik yang diangkat haruslah terasa sangat dekat dan realita kehidupan sehari-hari. Keempat, sebagai wadah untuk mengeksplorasi dan kondisi psikologis. Film Korea tidak ragu menampilkan sisi paling gelap dari sifat manusia, seperti trauma yang mendalam dan hasrat membalas dendam. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah menjadikan estetika visual sebagai simbol. Segala warna, setting lokasi, tata ruang, dan sinematografi dipikirkan secara matang-matang karena mereka itu memiliki makna yang dalam. Visual di film Korea tidak sekedar ada untuk memanjakan mata atau terlihat indah, tetapi secara aktif digunakan untuk memperkuat pesan utama dari cerita tersebut. Nah, dengan semua kompleksitas visual, narasi, dan pesan sosial tadi, pertanyaannya adalah bagaimana audiens merespon karya mereka? Mari kita bandingkan antara penonton lokal dan juga global. Penonton lokal Korea tentu memiliki keuntungan di sini. Mereka akan jauh lebih mudah memahami setiap simbol, nilai-nilai, dan konteks budaya yang disajikan karena film tersebut memang lahir dari rahim negara mereka sendiri. Di sisi lain, bagi kita sebagai penonton global atau internasional, kita mungkin merespon film tersebut itu dari sudut pandang yang lebih umum. Kita menikmati keindahan visualnya, emosi yang meledak-ledak, dan juga plot ceritanya. Sangat mungkin bagi penonton internasional untuk salah menafsirkan simbol-simbol budaya yang terlalu spesifik. Namun uniknya, ketidaktahuan ini justru seringkali membuat penonton global itu menemukan keunikan serta daya tarik baru dan eksotis dari karya tersebut. Lalu apakah estetika ini pada akhirnya mudah dipahami lintas budaya? Jawabannya adalah sangat bergantung pada elemen film itu sendiri. Film tersebut akan sangat mudah diterima lintas budaya jika ia mengangkat tema-tema universal yang dirasakan oleh seluruh manusia, seperti urusan cinta, keluarga, perjuangan hidup, atau tentang kematian. Selain itu, kemudahan pemahaman juga tercapai jika sineas lebih mengandalkan visual yang kuat untuk bercerita ketimbang dialog yang padat akan konteks budaya spesifik. Selama emosi karakternya dapat disampaikan secara jelas, penonton di belahan bumi manapun akan bisa merasakannya. Sebaliknya, estetika film Korea akan terasa sulit dipahami oleh orang luar apabila di dalamnya terlalu banyak disematkan simbol budaya lokal, seperti adat istiadat, mitos-mitos lokal, atau penggunaan bahasa spesifik. Kesimpulannya, estetika sinema Korea Selatan bukanlah hasil dari style over substance atau mengutamakan gaya di atas isi. Segala keindahan gambarnya atau tata cahayanya yang suram dan pergerakan kamera yang liar adalah perpanjangan dari rasa trauma masa lalu, tekanan realitas sosial masa kini, dan pemahaman mereka yang mendalam tentang psikologis manusia. Saya rasa itu saja analisis mendalam untuk materi estetika sinema dari negeri ginseng ini. Terima kasih ya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya tunggu diskusi kalian di kolom komentar. Apa film Korea dengan estetika visual paling juara menurut kalian? Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.